latihan tumakninah itu yang dilakukan dalam ibadah, itu nanti akan melahirkan ketenangan kepada qalbu. Sifatnya nanti terbawa, qalbunya itu menjadi tenang. Itu yang dimaksud Quran surah 13 ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul. Yakinkan pada dirimu, semakin banyak zikirnya, hati menjadi tenang. Dan semua ibadah itu di Quran disebut zikir. Salat disebut zikir, Quran surah ke-20 ayat 14. Wa aqimis sholata lidzikri. Baca Quran disebut zikir karena Qurannya pun zikir. Quran surah 15 Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Menghafal Quran disebut zikir. 4 kali disebutkan. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Berdoa disebut zikir. Makanya kalau kita sedang berdoa, hati cenderung lebih tenang. Punya masalah, terus kita berdoa, bukankah setidaknya ada ketenangan dalam jiwa? Karena itu doa disebut zikir. Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Ya, tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ba'da salat kita zikir kan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sampai tenang itu. Ya kan? Itu ada di Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Itu zikir. Apa manfaat zikir? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Qalbunya menjadi tenang. Ketika qalbu tenang, nafas ikut tenang karena nafas itu ada dalam qalbu. Maka sifat nafasnya akan berubah. Latihannya tumakninah. Ketika sering tumakninah, maka sifat tumakninah akan melekat kepada nafas. Maka berubahlah sifat nafas menjadi mutmainnah. Kalau ini dijaga sampai meninggal, sampai pulang, itu panggilannya tinggi di sisi Allah. Dihargai betul kita. Dan dipanggil ketenangan jiwa itu. Maka turunlah Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30 itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jannah di situ mau yang mana? Kata Allah, jadi bagian hambaku masuk surgaku. Nah, surga yang kita harapkan itu, yang dipanggil oleh Allah, ditampakkan kan di hari kiamat tuh, bukan sekedar hari kiamat, saat sakaratul maut itu ada yang ditampakkan oleh Allah. Makanya Sayyidah Asyah radhiyallahu taala anha, ya kan, rahimahullah, istrinya Firaun, itu kan di akhir sakaratul mautnya, saat beliau diancam siksa oleh Firaun itu, apa yang terjadi dan diabadikan di Quran kan? Rabbibnili, mana Qurannya? Baitan indaka fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi. Ya Allah, bangunkan aku satu rumah di surga. Ya Allah, aku ridha, aku berislam di tengah-tengah banyak ancaman dan hukuman bahkan siksaan sekarang. Aku ridha ya Allah. Aku ridha, aku menerima semua itu sepanjang itu adalah bagian dari ketentuan. Mohon dengan segala ketulusan dan keridhaan perjuangan ini, berikan aku satu rumah di surga.